You say that I'm psychotic. Penjualan mobil baru di dalam negeri sepanjang bulan Maret tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,69% atau setara dengan 4.026 unit dibandingkan bulan Februari yang hanya mencapai 70.698 unit. Namun begitu, penjualan di bulan Maret tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan bulan Maret tahun 2023 yang mencapai 101.272 unit atau turun sekitar 26%. Penurunan daya beli masyarakat ini disinyalir karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta banyaknya kredit bermasalah yang menyebabkan pihak bank melakukan pengetatan kredit atau non-performing loan. Pinjam dulu 100. Pada kuartal pertama tahun 2024, penjualan mobil baru bulan Maret ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak bulan Januari. Merek Toyota yang mendominasi penjualan mobil baru di Indonesia di bulan Maret ini mengalami penurunan penjualan dari 23.525 unit di bulan Februari menjadi 21.142 unit di bulan Maret atau turun sekitar 10%. Namun begitu, Toyota bersama Lexus masih memimpin penjualan mobil baru di Indonesia diikuti merek Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Suzuki. Kategori pertama, jenis mobil yang laku terjual di bulan Maret tahun 2024 ini datang dari mobil berjenis multi-purpose vehicle atau MPV, atau biasa disebut mobil keluarga. Di kategori ini ada low MPV, medium MPV, medium van, serta premium MPV. Di kategori low MPV, setidaknya ada 8 jenis mobil yang laku terjual di bulan Maret tahun 2024 ini. Ada mobil sejuta umat Toyota Avanza dengan raihan penjualan sebanyak 3.795 unit. Diikuti pesaingnya Mitsubishi Expander sebanyak 1.798 unit, Toyota Veloz 1.308 unit, Daihatsu Xenia 1.198 unit, Suzuki R3 744 unit, Hyundai Stargazer 352 unit, Wuling Convero 269 unit, serta yang terakhir ada Nissan Livina yang terjual sebanyak 30 unit. Berikutnya kategori medium MPV. Di kategori ini ada duet Toyota Kijang Innova yang merajai penjualan mobil baru di bulan Maret tahun 2024. Toyota Kijang Innova Zenix sebanyak 2.835 unit. Diikuti versi lawasnya Toyota Kijang Innova Reborn sebanyak 1.803 unit, Kia Carens 86 unit, serta Wuling Cortez yang terjual sebanyak 2 unit. Di kategori medium van, ada Toyota Foxy yang terjual sebanyak 178 unit serta Nissan Serena sebanyak 45 unit. Kategori MPV terakhir, ada jenis mobil yang menjadi kendaraan para artis dan keluarga kaya di Indonesia. Wah, gendeng arah ini. Di kategori premium MPV, ada Toyota Alphard dengan raihan penjualan sebanyak 113 unit, diikuti kembarannya Toyota Velfire sebanyak 15 unit, serta Hyundai Staria yang terjual sebanyak 12 unit. Dari mobil keluarga, kita berpindah ke mobil berjenis sport utility vehicle, atau biasa disebut mobil SUV. Jenis mobil SUV yang dijual di Indonesia ada kategori low SUV, small SUV, compact medium SUV, compact SUV, compact electric SUV, medium SUV, electric medium SUV, ladder frame SUV, large SUV, serta full size SUV. Kategori SUV pertama adalah jenis mobil yang dijadikan alternatif pengganti mobil MPV, yaitu mobil berjenis low SUV.
di mana hampir semua jenis mobil yang masuk di kategori low SUV ini juga masuk di daftar 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Maret tahun 2024. Di kategori low SUV, yang jadi mobil terlarisnya adalah Daihatsu Terios dengan raihan penjualan sebanyak 2087 unit, diikuti kembarannya dengan merek Toyota yaitu Toyota Rush sebanyak 1745 unit, Honda BR-V 1642 unit, Suzuki XL7 1504 unit, Mitsubishi Xpander Cross 1409 unit, serta satu-satunya mobil low SUV yang tidak masuk daftar mobil terlaris yaitu Hyundai Stargazer X yang terjual sebanyak 473 unit. Berikutnya di kategori small SUV, ada Toyota Raize yang terjual sebanyak 1086 unit, diikuti pesaingnya dari pabrikan Honda yaitu Honda WR-V sebanyak 844 unit, Daihatsu Rocky 384 unit, Kia Sonet 71 unit, Citroen C3 50 unit, Nissan Magnite 35 unit, serta yang terakhir ada mobil listrik Neata V yang terjual sebanyak 10 unit. Berikutnya ada kategori compact medium SUV. Di kategori ini ada Mazda CX-30 yang terjual sebanyak 28 unit, diikuti Subaru Crosstrek sebanyak 9 unit, serta Toyota Corolla Cross yang terjual sebanyak 5 unit. Di kategori compact electric SUV, ada Chery Omoda E5 yang terjual sebanyak 608 unit, serta MG ZS EV sebanyak 31 unit. Selanjutnya ada kategori mobil SUV dengan pilihan paling banyak, yaitu mobil berjenis compact SUV. Di kategori ini setidaknya ada 14 jenis mobil yang laku terjual selama bulan Maret tahun 2024. Dan yang jadi mobil terlarisnya adalah Honda HR-V dengan raihan penjualan sebanyak 2107 unit, diikuti pesaingnya Toyota Yaris Cross sebanyak 658 unit, Hyundai Creta 449 unit, Suzuki Jimny 5 pintu 345 unit, Wuling Alves 278 unit, Suzuki Grand Vitara 186 unit. Masih di kategori compact SUV, ada Chery Omoda 5 yang terjual sebanyak 178 unit, Mazda CX-3 167 unit, Mitsubishi X-Force 80 unit, Nissan Kicks 20 unit, Suzuki Jimny 3 pintu 9 unit, Chery Tiggo 5X 8 unit, MG ZS 3 unit, serta yang terakhir ada VW T-Cross yang terjual sebanyak 2 unit. Berikutnya di kategori medium SUV, ada Honda CR-V dengan raihan penjualan sebanyak 545 unit, disusul Wuling Almas sebanyak 270 unit, Mazda CX-5 144 unit, MGHS 27 unit, VW Tiguan All Space 10 unit, Subaru Forester 8 unit, Chery Tiggo 7 Pro 5 unit, Chery Tiggo 8 Pro 4 unit, serta yang terakhir ada Peugeot 5008 yang terjual sebanyak 3 unit. Di kategori electric medium SUV, hanya ada Hyundai Ioniq 5 yang terjual di bulan Maret tahun 2024 ini sebanyak 93 unit. Kategori selanjutnya ada mobil SUV idaman warga plus 62. Di kategori ladder frame SUV, di kelas ini hanya diisi persaingan Toyota Fortuner dengan raihan penjualan sebanyak 1.580 unit dengan Mitsubishi Pajero Sport sebanyak 1.350 unit. Di kelas ladder frame SUV ini sebenarnya masih ada merek lain seperti Nissan Terra yang terjual sebanyak 15 unit, serta Isuzu Mu-X yang tanpa pembeli di bulan Maret ini. Yang bener aja, rugi dong!
Selanjutnya ada kategori large SUV. Di kategori ini ada Hyundai Palisade yang terjual sebanyak 344 unit, diikuti Hyundai Santa Fe sebanyak 88 unit, Kia EV9, 21 unit, Mazda CX-60, 20 unit, Mazda CX-9, 9 unit, serta yang terakhir ada Mazda CX-8 sebanyak 2 unit. Kategori SUV terakhir, ada mobil yang dibanderol dengan harga miliaran rupiah, yaitu kategori full size SUV. Di kategori ini hanya ada Toyota Land Cruiser 300 yang terjual sepanjang Maret tahun 2024 sebanyak 52 unit. Mobil termahal pabrikan Toyota ini seperti tanpa pesaing di Indonesia. Merek lain seperti Jeep Grand Cherokee hingga Jeep Wrangler sekelas Rubicon hingga Hummer yang masuk sebagai full-size SUV seperti kurang menarik minat pembeli di Indonesia. Ojo ngaco omongan itu. Kategori terakhir jenis mobil yang laku di Indonesia periode bulan Maret tahun 2024 ada mobil berjenis sedan, hatchback, city car, serta mobil murah ramah lingkungan atau yang dikenal sebagai mobil LCGC. Sebelum Mas Jowo melanjutkan data penjualan mobil baru di Indonesia bulan Maret tahun 2024 yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, apakah di sini masih ada sobat YouTube yang belum subscribe channel ini? Jika mungkin sobat YouTube ada yang baru pertama mampir di channel ini, mohon gerakkan jarinya untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Wis to manut aku penak. Di kategori mobil berjenis sedan, ada small sedan, medium sedan serta large sedan yang terjual di bulan Maret tahun 2024 ini. Untuk kategori small sedan, ada MG5 GT yang terjual sebanyak 33 unit, diikuti Toyota Vios sebanyak 15 unit, Honda City 14 unit, serta yang terakhir ada Mazda 2 sedan dengan raihan penjualan sebanyak 3 unit. Di kategori medium sedan, ada Honda Civic dengan raihan penjualan sebanyak 108 unit, diikuti Toyota Corolla Altis sebanyak 15 unit, Mazda 3 sedan 11 unit, serta Subaru WRX yang terjual sebanyak 6 unit. Di kategori mobil sedan ukuran bongsor atau large sedan, ada Honda Accord yang terjual sepanjang bulan Maret tahun 2024 sebanyak 27 unit, disusul Toyota Camry sebanyak 19 unit, mobil listrik Hyundai Ioniq 6, 1 unit, serta yang terakhir ada Mazda 6 sedan yang terjual sebanyak 1 unit. Kategori berikutnya ada mobil sedan tapi dipangkas bokongnya, yaitu mobil berjenis hatchback. Mobil hatchback terlaris bulan Maret tahun 2024 ini adalah Wuling Bingwo EV yang terjual sebanyak 817 unit, diikuti Suzuki Baleno sebanyak 466 unit, Honda City Hatchback 92 unit, Toyota Yaris 37 unit, serta Mazda 2 Hatchback yang terjual sebanyak 2 unit. Di kategori medium hatchback, ada MG4 EV yang terjual sebanyak 246 unit, Mazda 3 Hatchback 89 unit, Honda Civic Type R 12 unit, serta yang terakhir ada Nissan Leaf yang terjual sebanyak 2 unit. Berikutnya ada mobil hatchback, tapi diperpanjang hingga terlihat punya bokong, yaitu mobil berjenis station wagon. Di kategori ini ada Subaru Outback yang terjual sebanyak 8 unit, diikuti Subaru WRX Wagon sebanyak 3 unit, serta Mazda 6 Estate yang terjual sebanyak 2 unit.
Berikutnya, ada kategori mobil yang semuanya laris dan berhasil masuk dalam daftar 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Maret tahun 2024. Ayo, ngomongin iki. Yaitu mobil berjenis LCGC atau mobil murah ramah lingkungan yang diberikan subsidi harga oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2013. Di kategori LCGC yang jadi mobil terlarisnya adalah jawara mobil terlaris di Indonesia bulan Maret tahun 2024. Yaitu Daihatsu Sigra dengan raihan penjualan sebanyak 5.647 unit, diikuti Honda Brio Satya sebanyak 4.770 unit, Toyota Calya 3.510 unit, Daihatsu Ayla 1.737 unit, serta yang terakhir ada Toyota Akia yang terjual sebanyak 1.149 unit. Kategori mobil terakhir yang terjual di Indonesia bulan Maret tahun 2024 ini adalah mobil berjenis city car, di mana beberapa varian city car yang dijual di Indonesia merupakan varian tertinggi dari low cost green car atau mobil LCGC, dan city car terlaris di bulan Maret ini adalah Suzuki Espresso dengan raihan penjualan sebanyak 331 unit, diikuti Honda Brio RS sebanyak 291 unit, mobil listrik Wuling Air EV 229 unit, Suzuki Ignis 79 unit, Daihatsu Sirion 20 unit, Toyota Akia GR Sport 11 unit, serta yang terakhir ada mobil listrik Ceres E1 yang terjual sebanyak 9 unit. I know you're waiting till the morning comes my bed. Nah, itulah deretan mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia sepanjang Maret tahun 2024. Mobil-mobil tersebut adalah jenis mobil yang tergabung di Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, bagaimana dengan merek-merek seperti Ferrari, Lamborghini, atau mobil mewah lainnya? Yo, I don't understand. Don't ask me. Jenis mobil yang tidak tergabung di Gaikindo, maka data penjualannya juga hanya dimiliki oleh importirnya selaku ATPM. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar jika Mas Jowo ada kesalahan. Sampai berjumpa di video Mas Jowo berikutnya. Bye-bye.